Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bertatap muka untuk sedikit mengenal daripada orang-orang saleh, yang mana dikatakan Nabi Allah Musa pernah berkata, memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, bagaimana aku bisa mengenal bahwasanya ini adalah hambamu yang engkau cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, jika itu hamba adalah orang yang aku cintai, maka aku jadikan di dalam diri mereka itu dua alamat. Yang pertama adalah mereka selalu menyebutku, agar selalu aku menyebut mereka. Dan yang kedua adalah aku jaga mereka daripada kemaksiatan sehingga mereka tidak mendapatkan daripada siksaku. Dan itu semua ada di dalam diri orang-orang saleh. Dan kita Nabi Allah Daud pernah berdoa bahwasanya, ya Allah, cintakan aku kepadamu dan cintakan aku kepada orang yang cinta kepada dirimu. Oleh karena itu mudah-mudahan acara ini menjadi barokah, manfaat insyaallah. Kita langsung sudah bergabung bersama kita Sayyid Al-Usama bin Zaid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair wa afiyah. Kaifa halukum antum? Allah Khair. yutikum sehat wal afiyah, Habib. Alhamdulillah. Insyaallah. Masyaallah. Sebelum kita memulai, teman-teman, alhamdulillah beliau ini siaran langsung dari Kota Tarim. Mudah-mudahan dengan siaran langsung dari Kota Tarim, teman-teman juga nanti bisa nyampe kepada Kota Tarim. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Nah, gimana kabar di Tarim, Habib? Sehat semua? Dari masyaallah khair wa afiyah. Masyaallah. Ini teman-teman pengen Habib minta doa supaya mereka bisa nyampe ke Kota Tarim. Naam. Halo? Nah, Ayo marhaba. Nah, sebelum kita mulai, Habib pengen doa, Habib. Teman-teman pengen doa supaya bisa nyampe Kota Tarim, Habib. Bagaimana Insyaallah kita sebut di Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Amin, amin. Khatam hari ini, khatam di Zambal. Insyaallah kita hadirkan ya, mengikuti pada hari ini untuk bisa ziarah ke Kota Tarim fi khair wa afiyah insyaallah. Amin, amin, masyaallah, masyaallah. Jazakallah khair doanya, Habib. Terutama antum sudah lama anda balik ke Tarim. Bisa kita mulai, Habib? Insyaallah. Tafadhal. Nah, insyaallah. Nah, ini banyak teman-teman yang mereka adalah teman-teman kita, orang-orang yang sangat mencintai daripada Kota Tarim, dan mereka ingin mengenal sosok beliau Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Karena antum adalah termasuk sebagai perwakilan dari kita yang sangat dekat dengan guru mulia kita, dan yang mana kita rasakan sendiri kemarin, Habib. Sebelum kita mulai ke keseharian Habib Ali Masyhur, keseharian daripada Habib Ali Masyhur, kita ingin mengetahui, Habib, sebesar apa itu sosok Habib Ali Masyhur di hadapan guru mulia Habib Umar. Karena kita rasakan kemarin juga kayaknya beliau juga sempat begitu sangat sedih Al-Habib Umar ketika kehilangan Habib Ali Masyhur. Nah, teman-teman ini pengen melihat
seperti apa sosok Habib Ali Masyhur yang antum ketahui di mata Al Habib Umar bin Salim bin Habib guru mulia kita? Kenapa Habib Umar begitu sedih? Bahkan Habib Umar mengatakan bahasanya Al-an faqadna Muhammad bin Salim bin Hafid. Sekarang ini aku baru merasa kehilangan ayahku. Walaupun ayahku sudah meninggal dari dulu, tapi sekarang kita kepingin sedikit mengenal Habib Ali Masyhur di mata Habib Umar yang antum ketahui Habib, sebelum kita mengetahui keseharian daripada Al Habib Ali Masyhur. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah. Jadi memang Al Habib Umar sudah kita tahu bahwa Al Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid adalah kakak kandung daripada Al Habib Umar. Kemudian beliau yang menjadi ketua keluarga setelah diculiknya Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan beliau Al Habib Ali Masyhur adalah ayah susuan dari Al Habib Umar. Kemudian karena Al Habib Umar disusui oleh istrinya Al Habib Ali Masyhur. Karena jarak di antara Al Habib Umar dengan Al Habib Ali Masyhur adalah 21 tahun, lebih tua daripada Habib Umar. Oleh karena itu, setelah lahirnya anak pertama daripada Al Habib Ali Masyhur, kemudian Habib Umar pada saat itu masih kecil juga dan disusuin oleh istrinya Al Habib Ali Masyhur. Kemudian yang mendidik Al Habib Umar setelah diculiknya Habib Muhammad juga Habib Masyhur. Jadi ayah susuan, kakak kandung serta gurunya Al Habib Umar. Jadi 3 di dalam satu sosok tersebut. Nah, jadi bahkan sewaktu meninggal ibunda, yaitu ibunya Al Habib Umar, itu Hubabah Zahra Al-Faqir, anak sendiri ada di tempat itu, di bawah rumah Al Habib Ali Masyhur. Dan Al Habib Umar sempat datang pada akhir hayatnya ibunya. Akan tetapi yang pernah Anda pandang, begitu juga kejadian kemarin waktu meninggalnya Al Habib Ali Masyhur, kesedihan di antara meninggalnya ibunya, begitu juga sewaktu meninggal Al Habib Ali Masyhur, sangat jauh, lumayan agak jauh rasa sedih tersebut. Jadi Al Habib Umar memang benar-benar terasa kehilangan, apalagi pada hari ini setelah khatamnya Al Habib Ali Masyhur, meninggal juga saudara Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu bibi daripada Habib Umar. Semoga Allah. Hubabah Sidah meninggal. Hubabah Sidah binti Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah angkat derajatnya di sisinya. InsyaAllah pada hari ini jenazahnya pemakaman Zambar juga dimakamkan. Nah, Habib Umar ini satu saudara berapa orang, Habib? Nah, jadi memang banyak pertanyaan masalah saudara Al Habib Umar berapa, itu yang paling tua pertama Al Habib Masyhur, kemudian Al Habib Attas, kemudian Al Habib Abdullah, kemudian Al Habib Salim, kemudian Al Habib Umar yang laki. Ini 5 saudara yang laki, sedangkan yang perempuan banyak saudara daripada Al Habib Ali Masyhur. Kemudian Al Habib Ali Masyhur yang memberi nama adalah Ali Al Masyhur, adalah yang memberi nama adalah kakeknya, yaitu Al Habib Salim bin Hafid, sesuai dengan nama guru-gurunya. Begitu juga Habib Attas yang namanya Habib Ahmad Al-Attas. Kemudian begitu juga Habib Abdullah yang memberi nama Habib Salim bin Hafid, namanya Abdullah Al-Haddad. Kemudian Al Habib Salim di perut ibunya setelah meninggalnya Al Habib Salim bin Hafid, sehingga Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafid memberi nama setelah lahir, tabarukan dengan kakeknya, itu Habib Salim bin Hafid. Nah, kemudian Habib Umar juga yang memberi nama adalah abahnya langsung, yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Wallahu a'lam.
Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini banyak juga yang kepingin tahu tentang cerita tentang apa namanya penculikan Habib. Penculikan Al Habib Jadi Muhammad bin Salim bin Hafid. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid itu sudah kita kenal, itu di zaman komunis atau zaman PKI di Indonesia. Setelah masuknya PKI di Indonesia, masuk juga komunis di kota Hadramaut, khususnya di Tarim, yaitu kurang lebih pada tahun 1000 setelah tahun 1966 miladi. Setelah tahun tersebut, kemudian Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid pernah mengkasyaf tentang masuknya komunis di kota Tarim. Bahkan kalimat yang terucapkan yaitu Tarim bayadkhul wa ma bayal sya'fiha. Itu kata-kata Habib Ini Saleh ya. itu kata-kata Habib Saleh yang diucapkan di hadapannya Al-Habib Ali Masyhur. Kapan? Sewaktu beliau bersamaan haji pada tahun tersebut. Itu tahun kurang lebih pada tahun 1966 tadi. Nah, jadi masuknya PKI di Indonesia itu sudah di zamannya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, dan mengeluh yaitu Al-Habib Ali Masyhur ini mengatakan, Tarim apakah akan masuk komunis seperti itu, yaitu seperti PKI. Katanya Al-Habib Saleh, insyaallah ada akan masuk ke kota Tarim, akan tetapi tidak akan membuatkan asar, tidak akan membuat sesuatu tidak akan membekas di kota Tarim. Dan kalimat tersebut kita lihat di zaman ini sangat benar-benar daripada kalamnya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid tersebut. Nah, jadi diculiknya Al-Habib Muhammad adalah sewaktu Al-Habib Umar masih umur 8 tahun masuk 9 tahun. Dan Al-Habib Masyhur pada saat itu sudah ditugaskan untuk memegang madrasah-madrasah di Wadi Doan. Jadi di Wadi Doan belasan tahun Al-Habib Masyhur berdakwah di sana, memegang madrasah-madrasah, dan sehingga pada waktu itu juga kejadiannya pada hari Jumat. Hari Jumat yang mana ahli Tarim biasanya sholat Jumat di Masjid Jami' Tarim, karena pada saat itu Masjid Jami' Tarim direnovasi, maka Jumatan dipindah ke Masjid Jami' Umar Al-Muhdar. Jadi masjidnya Sayyidina Umar Al-Muhdar. Dan tiang yang ada tempat duduknya Al-Habib Muhammad terakhir bersama Habib Umar, itu ada tiang sampai sekarang. Dan disitulah Habib Muhammad melepaskan ridanya dan kunci rumah. Karena apa? Karena Habib Muhammad dari rumahnya langsung ke Masjid Muhdar dan lupa tanda tangan. Karena di zaman komunis, setiap menghadiri majelis, setiap menghadiri sesuatu jalsah harus ada tanda tangan, ada kabar. Kalau tidak, dibuat masalah nanti. Kemudian Al-Habib Muhammad meninggalkan Habib Umar sebelum Jumat dan tidak kembali lagi. Dia tidak kembali lagi. Bahkan tidak kembali kalau bisa lagi. nanti kepingin Habib food. Ya. Halo? Ya. Kalau bisa nanti pengen fotokan tempat duduknya Al Habib Muhammad waktu di tempat Masjid Muhdar itu, tiang di mana Habib, dibagikan di Instagram antum, teman-teman kepingin tahu Habib tempat di mana di situ dulu Habib Umar duduk di di sebelahnya tiang tempat duduk abahnya
Habib Masyhur dan juga abahnya Habib Umar. Kalau bisa dibutuhkan nanti Insya Allah. dibagikan Habib. Insya Allah. Insya Allah. Nah, terus Habib, kemudian Jadi, Habib. kemudian setelah Jumatan ternyata Habib Muhammad bin Salim bin Hafid tidak kembali juga, maka Habib Umar menengok ke kiri dan ke kanan, kemana seorang ayah, sehingga keluar dari masjid dekat rumah, bahkan satu orang daripada mereka menempeleng memukul Habib Umar. Umur berapa pada Tapi waktu beliau itu? 9 tahun kurang lebih. Itu Habib Masyhur nggak ada di Tarim waktu abahnya diculik, Habib? Ayah itu lagi ditugaskan di Doan. Berapa tahun di Doan, Habib? Lagi memegang madrasah belasan tahun. Habib Masyhur belasan tahun di Doan, ditugaskan untuk berdakwah di sana, masuk ke pelosok-pelosok, ke wadi-wadi di Doan, dan juga memegang madrasah-madrasah yang ada di sana. Dan subhanallah, di zaman komunis, madrasah-madrasah yang dipegang oleh Al-Habib Ali Masyhur tidak ditutup, semua berjalan dengan lancar. Kemudian setelah sampai di rumah, karena di rumah yang ada Al-Habib Abdullah juga, saudaranya, abangnya Habib Umar. Kemudian yang lainnya itu seperti Habib Salim juga ada. Akan tetapi di hari yang kedua, itu hari Sabtu, baru mereka bertanya-tanya di mana seorang ayah. Sudah 1 hari. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Salim bin Hafid memutuskan untuk mengabarkan Al-Habib Ali Masyhur. Dari hari Sabtu, dari kota Tarim, beliau berjalan kaki ke Wadi Doan. Yang mana perjalanan dari kota Tarim menuju ke Wadi Doan, kalau sekarang ini sudah ada mobil, sudah ada aspal, bisa ditempuh dengan dalam jarak waktu yaitu 2,5 jam. Pada saat itu Al-Habib Muhammad 2,5 jam. Dan pada saat itu Al-Habib Abdullah berjalan. Dari pagi hari Sabtu, beliau berjalan kaki untuk mengabarkan Al-Habib Ali Masyhur. Nah, jadi setelah sampainya di Wadi Doan, Al-Habib Abdullah mengatakan, yaitu sampainya di Wadi Doan tentunya bukan 2,5 jam. Jadi sampainya di Wadi Doan sudah malam Ahad. 1 hari, ya. Di malam Ahad, begitu bertemu dengan Habib Masyhur, beliau Habib Abdullah menyampaikan bahwa kejadian yang terjadi pada hari Jumat, dan mengatakan sampai hari ini ayah kita, yaitu Habib Muhammad, tidak balik ke rumah. Kemudian Habib Ali Masyhur mengatakan, sungguhnya tadi malam aku bersamanya di dalam mimpi. Ya, Habib Muhammad sudah menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh Habib Masyhur. Kau jangan tinggalkan madrasah begitu saja. Jadi ditertibkan siapa yang akan menggantikanmu di madrasah di Wadi Doan. Nah, baru hari kedua Habib Masyhur memutuskan untuk kembali ke kota Tarim. Jadi tidak langsung meninggalkan madrasah begitu saja. Nah, jadi karena dia di dalam mimpinya bertemu dengan ayahnya, bertemu dengan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Lakukan ini, baru kau pulang ke rumah. Nah, jadi disebutkan juga sama Habib Umar di waktu jenazah kisah tersebut, yaitu kisah mimpinya Habib Masyhur dengan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi mimpinya Habib Ali Masyhur adalah ayahnya memerintahkan agar supaya apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dilakukan, dan balik ke kota Tarim Habib Masyhur dengan penuh kesabaran, karena sudah dididik, sudah tumbuh sifat sabar pada Al-Habib Ali Masyhur. Kemudian beliaulah yang menjadi
kepala keluarga yang mendidik saudara-saudaranya setelah diculiknya Habib Muhammad bin Salim al-Hafid. Bahkan komunis pada saat itu tidak hanya, yaitu tidak sebatas menculik Habib Muhammad saja. Yang mereka inginkan setelah diculik Habib Muhammad, mereka akan mengambil kitab-kitab yang ada di rumahnya Habib Muhammad bin Salim al-Hafid. Jadi kitab-kitab yang ada itu mau dibakar, mau dihilangkan juga. Karena ini adalah tempat ilmu yang banyak. Maka Habib Ali Masyhur pada saat itu berpikir bagaimana menjaga kitab-kitab tersebut. Bahkan dalam riwayat Habib Masyhur menggali dinding rumahnya, memasukkan kitab-kitab yang ada, menyembunyikan di dalam dinding rumahnya. Karena dinding rumah di kota Hadramut tebal, bukan seperti kita di Indonesia yang tipis. Jadi bisa dibuat lemari, dimasukkan di situ, disembunyikan, ditutup sehingga tidak kelihatan lagi di situ ada kitab. Ini adalah salah satu pemikirannya Habib Masyhur untuk menjaga kitab-kitab tersebut. Sebagian lagi ditaruh di tempat wanita, ya, di tempat keluarganya, sehingga tidak sebagian besar bahkan terselamatkan kitab-kitabnya Habib Salim, kitab-kitabnya Habib Muhammad. Dan alhamdulillah pada saat ini masih kita bisa mentalaah kitab-kitab tersebut. Kemudian seperti tertib-tertib atau adat-adat ahli tarim yang mana di zaman komunis telah diculuknya oleh Habib Muhammad, itu sebagian sudah tidak ada, terputus. Akan tetapi Habib Ali Masyhur lah yang membangun kembali tertib-tertib tersebut. Seperti apa, Habib? Nah, banyak sekali. Seperti ziarah Zambal, itu di zaman keras-kerasnya komunis, Habib Masyhur tetap berziarah di pemakaman Zambal. Kemudian tertib-tertib yang lain juga seperti madras, seperti yang lainnya, majelis-majelis maulid yang setiap minggunya itu dibangun kembali oleh Habib Ali Masyhur Muhammad bin Salim al-Hafid. Nah, untuk keseharian Habib. Nah, jadi kesehariannya Habib Masyhur mungkin di zaman mudanya Habib Masyhur Anda tidak bisa bayangkan bagaimana keseharian beliau. Kenapa? Bahkan beliau sendiri pernah mengatakan kepada anak, karena anak kelihatan capek mengikuti beliau. Antum yang capek? Kelihatan capek. Kemudian Habib mengatakan, ente belum lihat bagaimana mudaku. Jadi bahkan dalam satu hari beliau pernah menghadiri 19 majelis. Di masa mudanya 9 majelis satu hari. Itu majelis dirasah. Lain lagi majelis yang lain. Jadi majelis dirasahnya pun seperti ayahnya, itu seperti Habib Muhammad bin Salim al-Hafid. Nah, jadi 19 majelis satu harinya. Jadi anak muda pun tidak akan sanggup menghadiri majelis tersebut. Nah, jadi dikatakan di masa yang beliau berumur sudah 70 tahun lebih, jadi di usia beliau yang sudah 70 tahun lebih sampai 83 tahun, nah itu tertibnya kita mulai misalkan dari hari Ahad. Hari Ahad Habib biasanya hari-harinya
yaitu dari sebelum fajar beliau sudah bangun. Dari sebelum fajar biasanya beliau sholat di rumah berapa rakaat, ya, membaca berjuz-juz dalam Al-Quran, kemudian baru berjalan ke Masjid Jami' Tarim. Jadi beliau tidak pernah mau menaik kendaraan, padahal rumahnya dari jalan kaki sampai umurnya 80 tahun lebih. Jadi dari masjid rumahnya yang di Masjid Mahdhar atau rumahnya yang satu lagi di dekat pasar Kota Tarim, beliau tidak pernah ke masjid waktu-waktu fajar itu, sebelum fajar tersebut menggunakan kendaraan. Jadi jalan kaki. Berapa jaraknya, berapa kira-kira itu? Kalau dari rumah yang di Mahdhar kurang lebih ya 500 meter mungkin. Kalau yang di rumah yang dekat Masjid Jami' sini sekitar 200 meter. Di umur beliau yang tua seperti itu, yang sudah tua, Habib tetap jalan kaki setiap subuh, Habib, ya? Iya. Nah, kalau subuh tidak pernah. Apa yang dilakukan beliau di Masjid Jami', Habib? Nah, jadi beliau sudah 40 tahun lebih menjadi imam Masjid Jami' Tarim. Nah, begitu. Setelah abahnya diculik dan memegang Masjid Jami' Tarim. Jadi beliau nazir Masjid Jami' Tarim dan menjadi imam juga Masjid Jami' Tarim. Jadi beliau mengimamkan salat subuh, membaca azkar setelah fajar tadi, itu keseharian. Kemudian kalau kita mulai dari hari Ahad itu beliau setelah fajar, setelah azkar, kalau misalkan tidak ada jenazah, jadi hari-harinya kalau siapapun jenazah, kalau mendengar pengumuman ada saudara muslim yang meninggal, beliau hadir. Selagi beliau tahu, beliau yang mengimamkan jenazah. Jadi bahkan dikatakan di zaman ini orang yang paling banyak mengimami salat jenazah di Kota Tarim adalah Habib Ali Masyhur. Jam berapa biasa jadi, jenazah Habib disolatkan? Kalau misalkan jam berapa biasanya sholat jenazah di Tarim itu, biasanya jam berapa Habib disolatkan? Nah, kalau pagi, kalau orang-orang biasa, pagi itu biasanya jam 7 atau jam 6.30 waktu Kota Tarim. Kebanyakan di waktu asar. Jadi kalau yang sebagian jenazah yang meninggal malam hari di Kota Tarim, paginya jenazahnya disolatkan. Nah, jadi itu keseharian beliau, misalkan hari Ahad, kemudian sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur. Hari-hari yang lain juga. Itu setelah subuh, Habib? Biasanya setelah subuh, isyraq, ba'dal isyraq. Beliau biasanya salat isyraq, ya. Iya. Iya, halo. Jadi beliau duduk di masjid sampai isyraq. Apa kegiatan beliau dari subuh sampai isyraq itu, Habib? Beliau membaca azkar, tentunya membaca azkar, istiqamah di dalam azkar, kemudian baca surat Yasin, kemudian baca surat Al-Waqi'ah, kemudian baca surat Al-Mulk, kemudian tawasul. Tawasulnya lumayan panjang, 10 menitan. Jadi terus baru Habib salat isyraq. Setelah salat isyraq biasanya tadi itu, kalau ada jenazah, kalau ada khatam, beliau menghadirinya. Atau misalkan ada orang yang akan membangun rumah, beliau meletakkan batu pertamanya. Jadi karena ahli Tarim menjaga keberkahan para ulama, menjaga keberkahan para salihin, mereka di dalam membangun rumah pun meminta keberkahan daripada ulama mereka. Berarti setelah isyraq membangun rumah. Berarti setelah isyraq sampai zuhur itu
beliau Al-Habib Ali Masyhur memberikan waktu beliau untuk orang-orang ahli tarim seperti apa namanya khotem Nah, ataupun jenazah ya ataupun betul. jadi mulai isyrok sampai duhur beliau sedekahkan waktu beliau Ya. untuk masyarakat Kota Tarim. Masya Allah. Dan Nah, teman-teman perlu kita ketahui yang semuanya yang minta bukan satu dua. Jadi hampir setiap harinya waktunya Habib Masyhur mulai jam apa namanya isyrok itu sampai sebelum duhur banyak yang minta, artinya setiap hari pasti di situ sibuk untuk melayani daripada umat. Masya Allah. Nah, duhur, sebelum duhur Habib. jadi sebelum sarapan biasanya beliau didatangkan rumahnya diketok, ada yang minta qadhiyah. Jadi ada minta soal dari keluar Kota Tarim. Jadi 1 jam juga sebelum zuhur kalau pada hari Ahad, hari Senin dan hari Rabu itu beliau mengisi pelajaran Minhaj, kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Al-Minhaj di Darul Mustafa. Jadi Jam untuk berapa itu, Beb? itu santri-santri yang sudah akhir tahun, beliau yang mengajar langsung 1 jam sebelum zuhur. Nah, jadi apa namanya, terkadang Al-Habib Masyhur terlambat datang waktu daras. Karena kita tahu Kenapa, Beb? Al-Habib tidak pernah terlambat di setiap majelis. Beliau tidak pernah terlambat di setiap majelis. Kalaupun terlambat, itu pun karena disebabkan ada yang membuat beliau terlambat. Apa di antaranya? Jadi di antaranya itu tadi, ada orang yang datang ke rumahnya punya masalah, diselesaikan masalahnya dulu baru beliau siap-siap pergi ke majelisnya. Nah, jadi tidak pernah beliau dikatakan tidak menghadiri majelis dengan suatu alasan yang sakit atau yang lainnya. Jadi waktu sakit pun beliau membuka rumahnya untuk santri-santri yang belajar. Ada pertanyaan, Habib, dari saya ini. Ada pertanyaan. Kenapa Habib Ali Masyhur itu jarang keluar negeri, Habib? Padahal banyak yang mengharap kedatangan beliau kakak Al-Habib Ali Masyhur. Karena di depan para para habaib bahwasanya Habib Ali dari tangan Habib Ali Masyhur lah tercetak itu yang namanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Ada yang bertanya bahwasanya kenapa beliau nggak pernah keluar negeri, jarang sekali. Dan Al-Faqir pernah katanya Habib Ali Masyhur itu pernah menghadiri istimewa, tapi karena ada pelajaran di Kota Tarim beliau sampai sempat kembali. Itu bagaimana ceritanya? Itu pada tahun 2008 Al-Habib Masyhur diundang Ijtima Mufti sedunia. Ijtima Mufti di Kerala di India. Nah, jadi di India ada ijtima. Kemudian Al-Habib Masyhur mengatakan kepada santri yang ada di Kota Tarim, baik itu di Darul Mustafa, baik itu di Darul Faqih dan yang lainnya di Masjid Jami' Tarim, beliau mengatakan ana akan pergi 3-4 hari. Insyaallah akan kembali lagi. Dalam jangka waktu 3-4 hari ana akan safar dan ana akan kembali mengajar insyaallah. Beliau terbang. Nah, waktu itu masih dari Son'a, perjalanan ke India. Sampai di India, muktamar itu pertemuan mufti-mufti yang dipimpin langsung oleh Al-Habib Ali Masyhur. Setelah selesai muktamar tersebut dalam jangka waktu 24 jam, bahkan kurang, beliau langsung minta ke bandara lagi. Bingung panitianya. Panitia di sana kebingungan. Bahkan beliau sudah, mereka panitia di India, sudah menyisihkan waktu untuk Al-Habib Masyhur berziarah keliling di India. Untuk berdakwah dan ziarah-ziarah di India. Kata Habib Ali Masyhur menjawab, sesungguhnya ana minta izin kepada santri-santri yang ada di Kota Tarim cuma 3 hari. Katanya. Kalau ana mengatakan kepada mereka 1 minggu, tidak apa-apa katanya. Kita tambah masa di sini. Ana izin sama santri cuma 3 hari atau 4 hari katanya. Ana harus sekarang aku balik katanya.
Aku harus bermalam di Son'a lagi 1 malam, baru bisa terbang lagi ke Sewun. Nah, jadi itu yang membuat semangatnya beliau di dalam mengajar. Kemudian tadi Kalau pertanyaan anak tak antum selain SMS itu, santrinya anak Beb. kenapa? Kalau anak tak SMS santrinya anak libur, Habib jalan-jalan. Nah, Terus. jadi mengapa juga Habib Masyur tidak pernah sering keluar meninggalkan kota Tarim? Dikarenakan Ana pernah duduk bersama Habib Salim, Habib Salim bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam sebuah perjalanan. Beliau bercerita, sesungguhnya harapan ayahku yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ada 2. Harapan besarnya cuma 2. Jadi harapan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, cita-citanya ada 2. Yang pertama berkhidmah di kota Tarim. Ini menjadi khadimnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Kemudian ma'athir yang ada di kota Tarim, adat ahli Tarim, itu yang kepingin dijaga seutuhnya oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang kedua harapan besarnya adalah dakwahnya sampai ke seluruh alam. Bukan ke seluruh dunia, ke seluruh alam. Nah, jadi setelah diculiknya Habib Muhammad, yaitu kita lihat cita-citanya terwujudkan oleh Al-Habib Masyur, terwujudkan oleh Al-Habib Ali Masyur, yaitu menghidupkan kembali setelah diculiknya Habib Muhammad, membuka majelis-majelis yang tertutup oleh komunis tadi. Dan juga Al-Habib Umar yang bisa yaitu membantu dakwahnya Habib Ali Masyur dan abahnya sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana. Ini adalah cita-citanya Habib Muhammad. Cita-citanya Habib Muhammad ada 2, yaitu tadi yang pertama adalah menghidupkan ma'athir yang ada di kota Tarim, menghidupkan ma'athir dan berkhidmat kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Yang kedua adalah untuk yaitu menyebarnya ke seluruh alam. Ke seluruh alam kita sudah Habib, kita tahu bagaimana itu Habib Umar, dan 2 cita-cita ini dilakukan oleh 2 putra beliau, yaitu yang pertama adalah Habib Umar dengan beliau keliling alam. Nah, itu sudah maklum. Dan yang kedua Habib yang perlu kita ketahui, yang pertama yang ingin kita tahu adalah apa sih perannya Habib Ali Masyur untuk menunaikan cita-cita orang tuanya, yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid Asy-Syahid. Nah, apa yang telah dilakukan Habib Ali Masyur tentang khidmahnya kepada ma'athir salaf dan juga kepada kota Tarim? Apa Habib peran Habib Ali Masyur di kota Tarim, apa Habib? Ya itu tadi setelah abahnya diculik tadi itu, yang menghidupkan bahkan masjid-masjid di kota Tarim, yang menentukan imamnya siapa, yang menentukan imam-imam masjid di kota Tarim adalah Habib Ali Masyur. Semua masjid, 360 masjid atau lebih sekarang, itu yang menentukan imamnya adalah Habib Ali Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang membuka pertama kali setelah ditutupnya Rubat Tarim, siapa yang pertama kali membuka adalah Habib Ali Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ana dengar sendiri dari kuping ana, Habib Salim Asy-Syatiri mengatakan, aku kembali ke kota Tarim dan membuka Rubat Tarim, ternyata aku temukan ada 3 orang di dalamnya. 1 pengajar dan 2 mustami'. Itu adalah Habib Ali Masyur mengajar, dan Habib Umar yang mendengarkan, dan Syekh Muhammad Al-Khatib, kalau tidak salah. Nah, jadi banyak seperti pagar di pemakaman Zambal. Itu di zamannya Habib Ali Masyur, yang yaitu Zambal, Fure dan Akdar. Setelah di zamannya Habib Abdurrahman Al-Masyur, Mufti Al-Hadramut di zamannya, itu Habib Masyur juga yang kembali membangun. Nah, jadi Habib Masyur juga yang merenovasi pemakaman Zambal, seperti Sagifahnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, bahkan tausiah, yaitu perluasan Zambal yang bertahun-tahun beliau harapkan,
alhamdulillah sudah terwujud dan sudah sempurna sehingga beliau meninggal dunia. Haji, berarti Ini banyak pagar-pagar sekali. yang di depan dan juga pagar sahabat itu Habib, yang ada makam sahabat kan ada pagarnya. Nah, itu yang pertama kali memagarkan adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Akan tetapi yang merenovasi adalah dengan tangannya Al-Habib Ali Masyhur. Terus perluasan Zambal yang kemarin Habib sempat Habib Ali Masyhur membuat perluasan itu, sekarang berarti Zambal ini semakin lebar Habib ya? Nah, bahkan di ziarah sebelum Ramadan, Al-Habib Masyhur mengatakan kepada Habib Umar, tersenyum melihat begitu Zambal yang luas, ka'annana fil bagi, beliau mengatakan. Jadi seolah-olah sekarang kita ada di depannya bagi. Nah, pelebaran yang terakhir ini, Beb. Pelebaran yang terakhir itu ukuran berapa? Beb? Berapa luas? Kurang lebih 1 hektar. 1 hektar. Nah, oh, Insya Allah. Berarti ini jasa sangat besar Habib yang dilakukan oleh Habib Ali Masyhur, karena semua orang itu kan kepingin tinggal di Zambal, kepingin dimakamkan di Zambal. Nah, sedangkan Zambal sudah sangat dan itu tidak mudah sekali. Dan tidak mudah di dalam urusan sesama pemerintah dan yang lainnya. Kenapa? Kenapa tidak mudah? Karena itu tanah ya, pertama banyak masalahnya, kemudian kesabarannya beliau sehingga bisa terselesaikan, alhamdulillah. Karena dibutuhkan kesabaran yang sangat besar. Nah, habis berapa kemarin ya? Nah, kalau Zambal yang di tempatnya antum, itu murah. Zambal yang di sana berapa? Marhaba. Untuk perluasan kemarin habis berapa dananya Habib? Karena kita tahu tanah kecil di Kota Tarim itu sangat mahal. Apalagi berdekatan dengan Zambal, otomatis yang jual tanah mungkin tidak sejalan dengan manhaj Habib Ali Masyhur, pasti dimahalkan Habib. Nah, lumayan banyak dan di dalam fondasi, di dalam hal-hal yang lainnya ada beberapa rumah yang harus diganti. Jadi rumah juga ada rumah di situ di belakang Zambal, ada miliknya orang, harus diganti juga. Jadi, itu belakang lumayan Zambal besar. sudah nggak ada rumah, Beb? Ada rumah. Ada beberapa rumah yang di dekat Imam Al-Haddad itu masih ada rumah. Yang pohon kurma itu? Nah, itu pohon-pohon kurma di situ juga. Enggak, kalau memang di Zambalnya mau rubah juga. Nah. Sudah sampai Zambal habis ini. Nah. Ini ada yang masih? Coklat kayaknya enggak ada. Itu masih ada. Hah? Masih ada itu di Imam Haddad. Yang Imam Haddad, enggak, Imam Haddad yang ini, coklat yang ini. Coklat yang satunya nggak ada? Lah, masih ada itu di dekat Imam Haddad, semua masih ada. Ada ini ya, yang enggak. Terus pohon kurma ini? Nah, jangan pohon kurma. Jangan dibongkar, nanti antum bongkar rumah semua nanti. Ini yang buat Sagifa seperti ini siapa, Beb? Sagifa. Ini sudah Sagifa baru ya? Iya, Sagifa baru sudah. Sudah ada kipasnya, sudah ada. Ini semua Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad Salim. Oh, jasa beliau ya? Nah. Masya Allah. Bahkan dikatakan, kita pernah dengar Al-Habib Masyhur berkhidmah untuk Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam seperti abahnya. Seperti abahnya. Dan untuk Kota Tarim seperti ibunya. Dan untuk Nabi Allah Hud alaihi salam seperti kakeknya, itu Al-Habib Salim bin Hafid. Kita duduk di Zambal lagi. Nah.
Jadi apa namanya, beliau jangan terus Nabi Hud, Anda juga dengar termasuk jasa daripada Habib Ali Masyhur. Apa yang Habib Ali Masyhur lakukan tentang karena apa namanya, di Nabi Hud itu termasuk ma'athir salaf yang banyak sekali di sana, mereka Sayyidina Umar Mohdar, yang lain banyak yang khalwah di situ. Apa yang Habib Ali Masyhur lakukan di Nabi Allah Hud, jasa Habib Ali Masyhur di Hud? Apa, Habib? Jadi beliau sudah puluhan tahun juga menjadi musyrif ziarah Nabi Allah Hud alaihi salam. Jadi yang menertibkan ziarah tahunan itu bulan Sya'ban beliau pikul sendiri, yaitu tertib ziarah dari hari tanggal 8 Sya'ban, 9 dan 10 Sya'ban, itu ziarah Nabi Allah Hud alaihi salam. Yang menertibkan, yang menyiapkan AC, yang menyiapkan karpet semua, listrik, air, nah itu beliau dan apa namanya, lajnah yang ada di ziarah tersebut. Kemudian pada Itu semua 2 tahun yang dipegang, lalu, kendali oleh Habib Ali Masyhur. nah semua dipikul oleh beliau. Dipegang Habib Ali Masyhur itu. Jadi Nah, kelancaran jadi ziarah semua itu di tangan Habib Ali Masyhur. Nah, jadi semua apa namanya, manasib semua ketua suku, ketua gabilah yang memimpin ziarah itu melapor kepada Al-Habib Ali Masyhur. Jadi mengeluhnya kepada Al-Habib Masyhur. Abdul Karim, julukannya beliau. Nah, kemudian Apa julukannya, 3 Habib? tahun Abul Kul, Abu Tarim, Siapa yang juluki? ayahnya Tarim, ayahnya kota Yang Tarim. juluki siapa, Habib? Ahli Tarim, kebanyakan ahli Tarim menyebutkan ini ayah kita semua. Abul Kul, bapaknya semuanya gitu. Nah, jadi dari tadi apa namanya, ulama Terus, Tarim, kemudian ketua gabilah tadi, mana ini penutup di antara gubah dan nagah namanya. Di antara apa namanya, gubah Nabi Allah Hud alaihi salam dan tempat duduknya salafus saleh dari zaman Sayyidina Al-Faqih Muqaddam tadi. Di batu yang besar. Nah, di situ di antara nagah dan gubah Nabi Allah Hud alaihi salam, Habib Ali Masyhur akan membangun, memperluas tempat tersebut, dikasih penutup sagifah sehingga orang yang ziarah, saudara-saudaraku muslim, Habib Masyhur tidak lagi duduk di bawah terik matahari. Nah, apa namanya, dari makam Nabi Hud sampai Nago, Habib? nah, bahkan dikatakan di situ di antara gubah Teman-teman Nabi nggak Allah tahu, Hud Habib, alaihi apa salam, Nago itu apa? Apa Nago itu apa? nagah itu adalah batu besar. Nah, jadi batu besar yang di situ Batu duduknya besar yang salafus ada di saleh Hud. dari zaman, nah, dari zamannya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, kemudian anak cucunya sampai zaman kita sekarang ini. Kenapa di Nago itu ada putih, Habib? Ada putih gitu, di cat putih, Habib, kotak. Apa maksudnya di batu itu ada cat putih kotak?
Nah, apa namanya? Itu peran Habib Ali Masyur. Hmm. Ya, sangat banyak apa namanya Betul Habib. baik itu kuliah syariah, juga beliau Al-Habib Ali Masyhur yang pertama kali menjadi dosen, menjadi pengajar di Duf'ah awalnya. Keluarlah dari Indonesia juga di zaman itu, yaitu zaman 4 tahun itu Habib Masyhur memegang mengajar di kuliah syariah. Kemudian juga bahkan di Rubat Tarim beliau sejak umur 15 tahun sudah mengajar minhaj. Anda pernah dengar 15 tahun beliau sudah disibukkan untuk belajar dan mengajar minhaj. Di kuliah syariah di di Ahqaf. Ngajar di mana beliau di kuliah? Anam di Ahqaf. Kuliah syariah Ahqaf pertama kali Wajib, wajib, wajib. Itu di hari Ahad, Beb. Sebelum duhur ini masih. Terus setelah duhur. Salat duhur di mana beliau? Di, di mana, Beb? Duduknya di mana Habib Ali Masyur terima tamu? Terima tamunya di mana? Keluh kesah. Ya. beliau Ini hadirin. lama di Kota Tarim, jadi Bahkan keluh kesah kelah kesuh. nah, jadi Nah, Habib. pernah Hmm. pernah dalam satu hari beliau diundang ada 3 tempat akad nikah. Beliau hadirin semua sebentar-sebentar. Hadirin di sini sebentar, selesai akad. Begitu masuk makanan beliau berdiri. Hadir yang kedua. Jadi kalau kita tunggu makanannya dulu, baru bangun dari majelis tersebut. Beliau tidak, makanan datang, beliau langsung keluar untuk menghadirin Apa yang saudara beliau yang lain. lakukan di akad, Beb? Tugasnya Habib Ali Masyur sebagai apa? Nah, jadi ahli tarim mereka juga menjaga seperti tadi, yaitu dari membangun rumah, mereka menjaga ingin keberkahannya para ulama dan para salihin. Jadi selain beliau yang diminta untuk membaca khutbah nikah dan beliau yang mentalkin akad nikah tadi. Jadi ahli tarim, kebanyakan ahli tarim ditalkin akad nikahnya oleh Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Nah, ada yang tanya masalah Karena akad Al-Habib Muhammad nikah. sendiri, Kenapa akad nikah di Kota Tarim? Di situ kok sampai 3 kali, Habib? Zawajtuka wa angkatuka, zawajtuka wa angkatuka 3 kali, Habib. Kok nggak sekali aja?
Nah, jadi memang di kitab-kitab disebutkan, disunnahkan 3 kali, yaitu dengan pertama dengan lafaz ankahtuka, kemudian zawwajtuka, kemudian diulang lagi ankahtuka wa zawwajtuka untuk takkid. Untuk Jadi yang apa disunahkan namanya? dapatnya bukan nikahnya 3 kali. Ya, bukan nikahnya 3 kali. Itu bisa jadi 4. Karena zawwajtuka sekali, ankahtuka sekali, zawwajtuka wa ankahtuka dijadiin 1, jadi 4 bukan 3. Nah, Habib. Sebelum kita lanjut, karena ini sudah 1 jam, kita matikan dulu Habib, terus kita lanjut lagi ya. Kita simpan dulu ya. Marhaba. Ya, Khair.